Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa nanti. Berdoa mulai. Selesai. Coba perhatikan di antara kalian siapakah yang tidak hadir kemarin? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Karena kali ini adalah pertemuan yang kedua mengenai pemberantasan penyakit menular dengan promosi kesehatan dengan menyediakan masker, sehingga hari ini kita akan mempresentasikan hasil sesuai dengan perjanjian ya. Deadline waktunya kemarin berapa hari? Minggu. Informasi kesehatan itu isinya apa? Tentang informasi mengenai kesehatan. Tentang informasi mengenai Kesehatan. apa yang akan terjadi jika kita tidak tahu informasi apapun mengenai kesehatan. Bagaimana jika kita tidak mengetahui mengenai informasi kesehatan? Apa yang akan terjadi? Bagaimana agar menurunkan frekuensi kejadian kesakitan penyakit menular? Melakukan promosi Kesehatan. Apa tujuan hidup sehat? Agar hidup lebih optimal. Kenapa kita harus sehat? Ya, Risma? Oke. Untuk presentasi nanti ke depan, silahkan selanjutnya mau pindah dulu atau sudah? Tidak. Diawali dari kelompok kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nurul Rahman. Saya Nabilahi. Saya adalah Maria Mulia. Saya Widya Awali Rahayu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami dengan tema HIV/AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak atau melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sebutan untuk orang yang mengidap HIV atau AIDS adalah ODH. Obat-obatan yang ada saat ini belum menjanjikan kesembuhan yang pasti. Gejala umum HIV atau AIDS adalah demam, lelah, nyeri otot, sakit tenggorokan, penurunan
berkeringat malam hari, infeksi jamur, dan lain-lain. Cara menghindari HIV atau AIDS tidak berganti-ganti pasangan atau setia pada pasangan, tidak berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi HIV, tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan orang lain, pastikan darah dan produk darah telah melalui tes standar. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, adakah orang yang pertama kali bersih dari HIV? Jika ada, siapa orangnya? Orang yang pertama sembuh dari HIV adalah Timothy Ray Brown pada tahun 2011. Kesimpulan dari presentasi kami adalah AIDS adalah penyakit menular yang mematikan yang belum bisa disembuhkan dan memiliki dampak terhadap produktivitas masyarakat. Karena AIDS bersifat berbahaya, menimbulkan ketakutan dan dikucilkan dalam masyarakat. Dan kita juga bisa mengaplikasikan cara pencegahan AIDS di kehidupan sehari-hari. Kita tutup presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silakan. Untuk membuka pertanyaan bisa berbicara satu, tergantung kesepakatan kelompoknya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Siti Sumiati, Saya Muhammad Gracia. saya Andini. Saya Mutia. Kami di sini akan mempresentasikan poster yang bertema Ayo Lawan Tuberkulosis. Berikut pemahamannya. Yang pertama, apa sih tuberkulosis? Ialah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Tahukah kamu 10 fakta penting seputar tuberkulosis? Di antaranya yang pertama, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 2. Tuberkulosis tidak hanya menginfeksi organ paru-paru. 3. Tuberkulosis tidak menular dari hewan ke manusia. 4. Penularan pertama tuberkulosis adalah melalui udara. 5. Tidak semua pasien tuberkulosis infeksius atau menularkan penyakit. Dan yang keenam adalah terpapar dengan TBC tidak selalu menimbulkan penyakit TBC. Yang ketujuh, penurunan daya tahan tubuh akan menambah kerentanan seseorang untuk mengalami penyakit TBC aktif. Yang kedelapan, semua pasien terduga TBC harus menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi penyakit TBC. Yang kesembilan, pemberian obat anti TBC merupakan komponen terpenting dalam pengobatan TBC. Yang kesepuluh, saat dan setelah selesai pengobatan tuberkulosis perlu dilakukan evaluasi pengobatan. Ada faktor risiko, yaitu imunitas rendah, minum minuman beralkohol, sanititas buruk, gizi buruk, merokok. Gejala tuberkulosis adalah mudah lemah, nyeri dada, batuk berdarah, sesak napas, batuk berkepanjangan, berkeringat saat malam hari, demam, berat badan menurun. Selanjutnya ada juga 5 langkah pencegahan TBC. Yang pertama, menutup mulut saat batuk dan bersin. Kedua, jangan meludah atau membuang dahak sembarangan. Yang ketiga, mengurangi interaksi sosial. Keempat, membatasi kontak dengan
diperhatikan. Kelima, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Untuk kesimpulannya sudah semua tertera di dalam poster, bisa dibaca ulang juga, dan jika ada pertanyaan silakan. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Apakah itu tuberkulosis? Ialah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Microbacterium tuberculosis yang sering menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara. Ada yang lain? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya dipersilakan. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayanti. Saya Sarasetianingsih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang poster COVID-19. Ini poster yang sudah kami buat, itu tentang poster COVID-19. Mari kita buatkan lagi ide melalui poster ini ya. Untuk pengertian virus COVID-19, menurut Pak Dokter, itu adalah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, ini untuk lebih jelasnya posternya kami tingkatkan lagi. Untuk gejala COVID-19-nya, Gejala COVID-19 yaitu batuk flu, demam, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, seperti dan desik. dari gejala yang sudah tadi disampaikan, pastinya ada tahapan virus corona yang menginfeksi manusia. Tahapannya, yang pertama itu adalah tersebar melalui udara dengan batuk dan bersin, dan yang kedua itu puncak terjadinya virus tersebut membuat rangsang tubuh kita akan mengalami penyakit yang ringan dalam waktu 14 hari. Dan untuk puncak yang ketiga itu dimulainya penyakit serius yang harus diperiksa ke dokter. Penyakitnya itu seperti sesak nafas, tak berhenti, sakit tenggorokan terus-menerus, dan pastinya tidak bisa mencium aroma apapun dan tidak bisa merasakan makanan ataupun minuman. Untuk puncak yang keempat itu memperjelas puncak yang ketiga. Jika penyakit serius itu terus merangsang di organ tubuh seperti paru-paru, maka virus COVID-19 ini akan semakin kuat dan terus membuat tubuh kita menjadi sangat lemah. Terutamanya jika tidak segera pergi ke dokter dan tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menerapkan 5M akan mempertinggi angka kematian karena kasus terinfeksi virus yang sangat membahayakan. Untuk puncak yang kelima atau tahapan yang terakhir, penyebaran virus COVID-19 yang sudah sangat parah pastinya akan mengakibatkan kematian. Dari tahap tersebut, ada pun cara menghindari virus COVID-19. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, menggunakan masker setiap keluar rumah dan saat batuk atau pilek. Rajin berolahraga, konsumsi makanan seimbang seperti sayur dan buah. Hati-hati kontak langsung dengan hewan. Terapkan
menjaga jarak 1 meter. Dari kelompok kami ada catatan penting, yaitu pikiran yang sehat akan membawa hidup menjadi lebih sehat. Baik, dari kami ada pertanyaan. Berapa lama virus bisa bertahan dalam tubuh hati? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda, tergantung jenis permukaan, suhu atau kelembaban lingkungan. Ada pertanyaan? Iya. Karena pertanyaan seperti itu, maka kami simpulkan juga bahwasannya gejala COVID-19 yang bisa mengganggu aktivitas yang sehat. Maka dari itu terapkan cara menghindari aktivitas yang ada dalam proses tadi. Pastikan menerapkan hidup kita ini dengan mengingat 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, harus lebih aktif dan berpandangan yang banyak dengan menghindari foto yang ada di layar ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster mengenai DBD. DBD adalah penyakit menular yang dipaparkan oleh nyamuk. Di sini kami akan membahas 3 cara untuk memberantas penyakit DBD. 1. Menguras merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, toren air, drum maupun penampungan air lainnya. Saat musim hujan pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan kurang lebih selama 6 bulan di tempat yang kering. Yang kedua adalah menutupi, merupakan kegiatan menutup rapat tempat penampungan air seperti bak mandi dan drum. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas yang kemungkinan dapat menampung sisa-sisa air hujan atau genangan air. Genangan-genangan air ini yang ditampung dalam barang-barang bekas juga dapat menjadi sarana nyamuk untuk bertelur. Selain 3 cara tersebut, kita juga dapat memberantasnya dengan cara 1. Memelihara ikan pemakan jentik. 2. Melakukan lapak sidak pada tempat-tempat yang susah dibersihkan. 3. Tidak menggantung baju sembarangan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Itu saya. Bagaimana cara pencegahan DBD? Dengan melakukan 3M. 1. Menguras, mengubur, dan menutupi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Karena tadi di depan kalian presentasi belum ada kesimpulan ya, lupakah? Untuk kelompok 1, silakan
dari kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kesimpulan dari tiap-tiap hasil karya poster masing-masing. DBD dan TBC merupakan salah satu contoh dari penyakit menular yang memiliki frekuensi kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia. Penguatan ide melalui konsep proyek ini menjadi salah satu cara pencegahan penyakit menular DBD maupun TBC, yaitu dengan menyebarkan informasi seputar pencegahan pemberantasan penyakit menular melalui Apakah terdengar DBD dan TBC merupakan salah satu contoh dari penyakit menular yang memiliki frekuensi kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia. Penguatan ide melalui desain proyek poster menjadi salah satu cara pencegahan penyakit menular DBD dan TBC, yaitu dengan menyebarkan informasi seputar pencegahan pemberantasan penyakit menular DBD dan TBC. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, silakan. Kesimpulannya dengan mencegah dengan merencanakan kegiatan rutin supaya lebih memperdalam menjaga kesehatan dan terus mengikuti kesehatan melalui peraturan yang berlaku supaya angka kejadian kesehatan tambah dan mengurangi jumlah sakit karena virus DBD. Selanjutnya, silakan. Melalui media poster kita dapat memberikan informasi mengenai pencegahan atau pemberantasan penyakit menular dan menurunkan frekuensi kesakitan dan kematian pada HIV atau AIDS. Kelompok terakhir, Jadi untuk menurunkan kejadian kesakitan akibat DBD, kita harus melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Salah satu caranya yaitu promosi kesehatan melalui media poster agar dapat terciptanya kehidupan masyarakat sehat. kita beralih ke hasil dari poster yang dikaitkan dengan kehidupan nyata kalian. Silakan kelompok mana dulu yang mau menjawab. Kelompok Risma, mana Risma? Silakan Risma. Disimak ya teman-teman. Oke, teman-teman Risma ya. Silakan Nat. Untuk yang pertama itu Suaranya yang mana ya? untuk analisis saja data demam berdarah di atas. Apa permasalahannya dan kaitkan dengan video yang tersaji sesuai dengan hal yang diucapkan. DBD dan TBC merupakan salah satu contoh dari penyakit menular
sosial media berarti akan disebarluaskan. Ya, seperti itu kan? Ya. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok 4. Nah, pinter. Nah, berikan tepuk tangan untuk baiklah, apakah kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata? Adakah pikiran atau sikap atau niat ya untuk ke arah yang tadi disebutkan? Bisa? Silakan dicontohkan. Oh ya, sama Susi. Membiasakan pola hidup yang sehat dan bersih. Menurut Susi, membiasakan pola hidup yang sehat dan Bersih. Di mana, Sus? Di lingkungan sekitar, bisa di lingkungan sekolah, di Iya. lingkungan rumah, masyarakat juga bisa. Iya, benar. Ada lagi penambahan dari kelompok yang lain? Ya, itu sudah merupakan kesimpulan dari presentasi yang kalian lakukan di depan ya. Hanya untuk menambahkan saja ya, Ibu ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya telah kalian laksanakan. Ya. Selanjutnya, setelah hasilnya sudah, penilaiannya sudah, maka Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah pembelajaran kita ada yang tidak dipahami dari awal sampai akhir? Apakah kegiatan kita dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan dengan Bu Yanti? Berarti sudah pinter semua ya. Baiklah. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kemarin lukis art poster? Iya. Baiklah. Apakah yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Silakan. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pertemuan kedua? Ibu tentang penyakit menular. Tentang penyakit menular. Tentang apa lagi yang telah kalian kerjakan? DBD. DBD itu merupakan media penyampaian informasi mengenai Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang mau memberikan simpulan atau kira-kira apa saja yang kita dapatkan hari ini? Cara pemberantasan penyakit menular. Ya, cara pemberantasan penyakit Menular. lagi Saya lebih mengajak untuk hidup sehat. lebih mengajak kepada pola hidup sehat. Nah, yang lainnya, ada lagi kelompok yang lainnya? Sudah? Oke. Ibu sedikit tambahkan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran dari awal sampai akhir ya, yaitu mengenai apa ya? Mengenai pemberantasan penyakit menular dengan melalui promosi kesehatan Dan media ya, seperti itu. Nah, itu
yang sehat ya, seperti makan teratur ya, seperti ya. Apakah menyenangkan belajar mengenai poster? Ya, poster agar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai informasi yang ada di dalam poster. Silakan kerjakan Google ya mengenai post test ya, Google formulir mengenai post test. Sudah? Sudah? Ada kendala? Silakan tanyakan. Semua harus melaksanakannya karena ibu akan langsung melihatnya hasilnya ya. Tidak ada yang tidak mengerjakan, semuanya harus mengerjakan. Sudah langsung ya. Untuk penilaian kelompok ya, sudah ibu beritahukan di pertemuan yang pertama mengenai presentasi dan mengenai pengetahuan ya. Sudah semua? Sudah. Baiklah. Adakah pertanyaan? Apa saja yang tidak dipahami? Sekali lagi? Tidak ada? Benarkah? Sudah pintar semua? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.